Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kelompok 3. Tempat di mana kita mengulas isu-isu kontemporer dan sudut pandang yang mendalam dan berbasis nilai-nilai Islam. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin cukup relevan tapi sangat sensitif, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Apa sebenarnya makna feminisme jika dilihat dari kacamata Islam? Itu bertentangan, nilai feminisme itu bertentangan dengan agama. Lalu bagaimana Islam memaknai disorientasi seksual dan solusi apa yang ditawarkan terhadap fenomena sosial ini? Kita mungkin akan membahasnya bersama narasumber yang ada di kanan saya, yaitu Afifah. Yang ada di kiri saya adalah Halil Fauzan. Sebelahnya Halil Fauzan ada Salwana. Jadi kembali lagi kita pada saudara Halil Fauzan yang mungkin kita akan cerita-cerita dengan saudara Fauzan. Apakah saudara Fauzan mempunyai teman yang gendernya laki-laki tapi dia kayak leceng, dia leceng, kayak gak sesuai lah sama gendernya. Sesuai Ya, berarti merujuk ke cewek. Iya, Putih berarti. iya. Iya ada. Betul ada. Boleh diceritakan asal usulnya atau sebab-sebabnya gimana? Sebenarnya cowok kalau semisal dari kecil pergaulannya lingkungannya memang arah cewek, alias teman-temannya cewek, temannya cuma cewek itu pasti ngaruh kepada sigonya, kesukaannya apa dan lain-lain, itu pasti ngaruh. Dan juga dari mungkin sisi ini pertemanan. Nah, sisi pertemanan itu kan bisa, misalnya cowoknya nih itu gak diterima sama temen cowoknya nih, nah dia cari tempat di mana dia bisa cerita. Nah, si cewek bisa jadi tempat buat cerita. Kan bedanya itu gender apa yang luar sama orang yang berpacaran, bedanya apa? Kan sama laki-laki gabung ke perempuan, dan kalau orang pacaran kan juga sama, kan juga sama perempuan. Itu bedanya Gini, konteksnya kalau cowok ikut ke cewek itu kalau cuma temenan enggak masukin perasaan cinta atau manapun. Kalau pacaran kan gitu, ibaratnya suka sama suka, jadi ibaratnya itu umum lah, seperti suami istri. Ibaratnya, tapi bukan suami istri ya, bukan suami istri, bukan hukum. nah betul. Dan kan sekarang itu banyak ya yang laki-laki itu menjadi ya agak menjadi, yang hampir menjadi seperti perempuan, meskipun yang perilakunya itu sangat kayak bilang cowboy gitu. Iya, cowok ya. Itu gimana cara orang-orang itu kembali ke jalan yang benar? Sebenarnya gini, penekanannya itu harus didekati secara pelan-pelan, karena setiap kepribadian orang-orang kan beda. Ini menurut perspektif saya. Kalau caranya ya didekati, biasanya dikit-dikit, tapi nggak bisa secara langsung digas. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh. Itu dia nggak bisa terima secara langsung. Ada orang yang nggak, ada orang yang bisa nerima, tapi ada orang yang nggak bisa nerima. Dan kan kayak sekarang itu yang viral dulu sampai kotak-kotak bukan yang dinamai Bopo, itu gimana menurut Anda? Aku kurang ngikutin kalau yang Kurang ngikutin. Kalau tentang Luna Maya itu gimana? bukan Luna Maya, ini Cinta Luna. Iya, itu gimana? Itu kalau menurut saya ya, kalau sekarang saya tahu saya ya yang mau balik ke kontennya, yang mau balik ke laki-laki.
juga hamil kan itu apa ada apa dibikinin semacam cerita hari hidupnya Iya. kan Banyak. katanya. Cuman di Indonesia kan dilarang kan ya kayak apa itu mengubah alat kelamin itu. Iya, Tapi dan- kan kalau di Indonesia kan banyak di luar negara makanya kan bisa gitu. Bisa Nah, dulunya kan cerita jalur namanya itu kan suka sama temen laki-laki kan ya. iya Temen laki-laki. Terus lagi dia itu kayak obsesi jadi perempuan aja deh. jadi perempuan aja Ya, kan gitu kan. Iya. Mungkin faktor lingkungan. iya mungkin faktor lingkungan dia sukanya gitu jadi dia pengen jadi cewek jadi si cowok itu nerima Apakah orang tua itu bisa menyangkal tentang ini apa feminisme itu? misalnya sebenarnya bisa tapi tergantung orang tuanya bisa kontrol Oh, kan tergantung orang tua itu nggak mau ribet lah. Terus ya udah terserah kamu lah mau jadi apa. Kan tergantung orang tua. Iya, Tergantung orang tergantung. tua juga ada yang kamu tuh laki kok gini, Iya. kamu tuh perempuan kok tombol gini, Iya, iya. kan? Ada yang gitu kan? iya ada Kan tergantung orang tua dan faktor lingkungan itu kan sama pergaulan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dan ini saya tanya tentang kan ada banyak orang yang bicara tentang soal feminisme, tapi sebenarnya bagaimana Islam itu memandang feminisme itu sendiri? kalau begini kalau feminisme itu muncul karena apa dulu nah ternyata feminisme itu muncul di Eropa dikarenakan ketidaksetaraan dan juga ketidakadilan yang dialami oleh wanita. Oh. Nah, jadi wanita itu mereka tuh merasa nggak apa ya nggak cocok bukan nggak cocok nggak adil nggak diperlakukan adil sama si cowok. Oh iya iya. Jadi makanya mereka berupaya buat bentuk apa bukan ini feminisme sebagai perlawanan untuk bisa apa ya bisa menjadikan mereka itu merasa mereka adil sama-sama porsi. Oh iya iya. Di luar negeri kan kayaknya sudah umum gitu kan soal feminisme atau laki-laki itu perempuan dan laki-laki itu kan sudah umum. Tapi kalau di Indonesia kan karena Indonesia sendiri kan apa mayoritas Islam Iya kan. tahu. Jadi kayak mungkin dilarang tapi di Indonesia juga ada lumayan banyak sih Iya, lumayan. sekarang dan sekarang juga kayak di platform TikTok itu apa banyak yang ngupload videonya kayak gini Iya, iya. dan dia itu tidak merasa malu gitu Iya, tidak merasa tidak merasa malu sama apa perbuatannya ya merasa malu sama perbuatannya gitu itu gimana apakah penyangkalan untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya kita balik kepada gimana namanya tergantung kepada niat kita kepada niat kalau terobsesi pada satu kan itu emang sulit agak sulit untuk dibalikin tapi bisa sebenarnya bisa ada temanku itu ada yang kayak gitu tapi nggak gitu banget nggak kayak sampai ke perempuan banget cuman kayak sifatnya ada sifat-sifatnya ada kayak dipegang itu kayak Iya. gitu kayak aneh gitu kan Iya, iya, dia itu iya. laki-laki Iya, ya laki-laki. tiba-tiba bilang aku kayak mengeluarkan suara Iya, tiba-tiba suara Kayak cewek laki-laki gitu, banget nggak ya, laki kayak gitu laki kan. banget kan itu ada itu dibully ya di desaku itu dibully kan dia itu laki-laki ya lumayan lah orangnya nggak ganteng nggak jelek gitu Iya. tapi dia itu dibully di desaku karena sifatnya itu kayak perempuan dan ada orang desaku juga udah membilangin kalau kelakuanku ini salah coba untuk dirubah gitu kan tapi dia itu ngeyel nggak mau dia ngeyel nggak mau tetap dia sampai pakai make up dia pakai dan pakai apa itu yang di mata softline Iya softline itu sih orang tapi ya gitu gimana lagi kan tergantung orang iya kan kalau kita menganut sudut pandang Islam kan nggak boleh iya nggak boleh dengan apa apa ya kayak kita itu
ingin perempuan itu kan nggak boleh harus Memang nggak boleh. kita menjadi laki-laki harus jadi Iya, laki-laki. perempuan ya harus jadi perempuan. Kalau soal pekerjaan kan gini, kan ada yang perempuan itu bekerja, kan seharusnya kodratnya kan laki-laki yang bekerja kan. Iya. Tapi karena perempuan itu pekerjaannya lebih mapan daripada yang laki-laki kan, kadang yang perempuan itu kasihan. Oh ya udah mas, kamu nggak usah kerja, kamu di rumah ngurus anak itu kan ada yang Ada. dan yang perempuan yang kerja kan. Terus itu tetangga-tetangganya bilang, lu ini laki-lakinya kayak pengangguran lah. Iya, Jadi tetangganya kayak gitu kan. Iya nggak kerja kan. Nggak kerja, padahal itu udah kesepakatan sama keluarga. Terus yang istrinya itu bekerja, yang laki-lakinya itu diurus rumah tangga di rumah. Tapi itu kayak tetangganya itu julid gitu. Iya, gitu. Itu kayak itu masih bisa dimaafkan lah, bukan kayak kesetaraan gender kan. Seharusnya laki-laki bekerja ya, bukan Iya. laki-laki nggak Mencari kerja itu nafkah. beda beda gender gitu. Iya. Bukan kan, ya kan semua laki-laki kan ada yang bekerja, ada yang tidak, ada yang pengangguran, ada yang udah bekerja, yang udah mapan. Pengangguran juga ingin kayak ingin mendapatkan kerja, tapi kan sekarang kita itu lapangan pekerjaan kan agak sulit. Jadi agak aneh. Ya, kalau kita ambil dari perspektif pekerjaannya, misalnya Iya. cowoknya itu nggak kerja terus istrinya kerja, suaminya ngurus rumah, terus ceweknya ya apa istrinya kerja. Kerja. Bukan, emang kak bukan apa ya kayak tidak apa ya istilahnya kan kita tahunya tuh suami mencari nafkah, Oh, iya. istri buat beresin rumah, Iya. ngurusin anak kan emang Kita tahu kan cuma itu kan doktrin dari kecil itu. Iya, Oh, betul. ini bagian rumah tangga ini. Iya, Yang betul. yang laki-laki itu bagian pekerjaan ini. Jadi ini kan Iya. gimana ya caranya laki-laki itu yang sudah menjadi body lah bahasanya. Cara kan Oke. yang body lah agar kembali ke kodratnya. Solusinya itu bagaimana? Itu kita kembali lagi kepada cara pendekatan misalnya settingnya gimana. Jadi bukan kayak kan di desa kan dibully ya, dibully berarti kita itu salah ya. Iya, salah. salah. Seharusnya itu kita kan kita teman lah. Iya, betul. Dan kita harus membimbing dia dan tidak melakukan Melakukan hal-hal hal-hal yang lebih mendalam. yang mendalam. Sebenarnya gini juga sih, kita harus tahu dia begitu karena apa. Penyebabnya pasti ada. Oh iya. Setiap orang yang punya masalah pasti ada sebabnya. Dan sekarang kan banyak juga yang itu tomboy lah, lebih tomboy. Lebih ke lingkungan itu gimana? Itu tergantung lingkungan sih. Kita setiap ngambil bagian tomboy ataupun body itu pasti tergantung dari lingkungan. Atau kan kayak ada orang yang ngejudge gitu kan, pakaian lu kok ini sih kok gini Rakyat. ya rakyat banget gitu kan, ada yang ngejudge gitu. Tapi kadang kan sekarang kan lagi viralnya sesuai dengan fashion lah. Iya, fashion diri kan. Ya terserah itulah kan, aku mau pakaian apa itu gimana terserahku, pokoknya kamu tinggal lihat aja. Kan orang itu secara tidak langsung kan memberi komentar kan, Iya, memberi pakaian komentar. itu kok laki-lakian banget sih, ya kenapa nggak pakai kayak biasa. Iya. Kalau pakai celana kan masih Iya. nggak apa-apa lah, masih nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa, masih relakan ya kan. Pakai kayak apa itu celana pendek ya, Iya. celana pendek kayak agak aneh gitu kan. Aneh. Kalau di rumah kan nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau di luar rumah, di tempat kayak umum itu banyak orang tiba-tiba dia pakai celana pendek sama kaos kan, itu kayak aneh. Iya, kita Kan karena dia perempuan. karena di sini tahu juga. Yang di sini kan banyaknya orang Islam. Udah sih yang mau udah itu aja ya. Makasih. Terima kasih Ya, makasih. Narasumber selanjutnya, Iya. itu saya akan tanya tentang gerakan feminisme modern membawa banyak perubahan, tapi ada saja sih yang mungkin bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Apa aja?
Jadi Islam memang mengakui untuk pentingnya keadilan untuk perempuan sendiri itu supaya jadi penghormatan bagi perempuan itu sendiri. Tapi juga ada penetapan batas-batasan syariat Islam sendiri itu yang harus dijaga agar tidak merusak norma-norma Islam. Dan agar tidak keluar dari fitrah-fitrah dan moralitas yang sudah ditentukan oleh umat muslim. Jadi bagaimana cara perempuan muslim itu memperjuangkan hak-haknya itu gimana? Untuk perempuan muslim sendiri itu untuk memperjuangkan haknya itu ada tantangannya sendiri. Itu seperti bagaimana memperjuangkan haknya itu baik dalam bidang pendidikan, politik maupun sosial. Itu Islam menjaga kehormatan dan adab dan peran kodratif perempuan. Perempuan juga harus membangun kesadaran bahwa memperjuangkan hak-hak tidak berarti meniru standar barat. Itu tetapi justru untuk menggali kembali nilai keadilan Islam sudah mengakui hak perempuan itu sejak abad 14 yang lalu. Di sisi lain dari kesalahpahaman yang mengenai feminisme ini itu baik dari kalangan luar yang menganggap Islam menindas perempuan maupun dari dalam komunitas muslim itu sendiri yang mengecap semua feminisme ini sebagai liberal atau pembangkang syariat, menjadi tantangan sendiri bagi umat muslimah itu sendiri. Jadi menjadi kayak rintangan gitu Ya, umat muslim. Kan budaya luar feminisme di luar itu udah sangat meluas gitu kan, Ya. tapi di Indonesia kan belum. Ya. Jadi kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Makasih. Ya. Oke, Saudara Sama-sama. Lana, terima kasih ya udah. Ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah Santai. Sekali ini narasumber Jadi, selanjutnya. narasumber kali ini adalah Afifah. Saya ini ingin bertanya tentang kita ini kan juga sering mendengar tentang cerita disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Apa sebenarnya maksud dari istilah tersebut? Oke, ini langsung saja dari aku langsung jawab aja ya. Oke. Kalau menurut aku ya disorientasi itu sebenarnya maknanya itu umum ya. Cuman kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang disorientasi menurut perspektif Islam. Oke. Disorientasi seksual dalam perspektif Islam itu merujuk pada kondisi yang dimana itu kerancuan atau ketidaksesuaian antara identitas gender dan kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itu nanti dia itu lebih mengarah ke ketidaksetaraan gender sebenarnya gitu. Terus Islam itu menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan fitrah yang jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Dan kerancuan gender ini atau disorientasi seksual dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah dan dapat menimbulkan dampak negatif baik secara sosial maupun spiritual, termasuk kesulitan dalam menjalankan ibadah dan fungsi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian fitrah dan memberikan bimbingan agar individu dapat kembali ke jalan yang benar. Jadi, dari pemaparan aku tadi bisa disimpulkan bahwasanya disorientasi seksual menurut perspektif Islam itu sebenarnya dia itu dari lahir sudah diciptakan ini laki-laki, ini perempuan. Tapi yang laki-laki ini lebih memilih aku pengen jadi perempuan. Jadi dari sifat, penampilan dan juga semuanya itu dia lebih menyerupai perempuan. Dan begitupun sebaliknya, perempuan juga pada saat lahir mereka ada yang emang dia pengen menjadi cewek yang tomboy, jadi perempuan yang tomboy lah istilahnya seperti itu. Dan itu pun nanti berkebalikan aja dari kedua gender ini gitu. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan kan biar sama rata, biar sama adil. Oh, iya. Tapi dari mereka sendirilah yang menjadikan dirinya seperti disorientasi seksual seperti ini. Jadi disorientasi seksual dalam Islam itu dia itu bingung, tidak sesuai dengan jenis kelaminnya yang sudah ditentukan oleh Allah sejak lahir, kayak gitu. Dan terkadang itu faktornya juga banyak sekali, bukan dari diri mereka sendiri, tapi kadang ada yang emang dari lingkungan dan juga dari teman, kayak gitu. Soalnya teman itu mempengaruhinya itu hampir 98% lah. Soalnya biasanya terkadang kita itu lebih
lebih banyak lah istilahnya, kalau di kalangan kita lebih banyak bersama teman daripada keluarga ataupun sanak kerabat. Lalu jadi dikarenakan mereka kan lebih banyak bersama teman daripada keluarga, jadi mereka itu sebenarnya butuh bimbingan agar kembali ke fitrahnya masing-masing, dikarenakan mereka kan juga diciptakan dari lahir. Jadi sebenarnya dikarenakan mereka kan lebih banyak bersama teman ya sehari-harinya daripada bersama keluarga atau sanak kerabatnya. Jadi sebenarnya jika ditarik benang merahnya, Islam itu menganggap ini tuh sebagai kondisi yang perlu dibimbing lah agar mereka itu bisa kembali ke fitrah yang benar lagi gitu, karena mereka itu kan diciptakan perempuan dan laki-laki kan dari lahir gitu. Jadi jika ditarik benang merahnya, mereka itu sebenarnya masih perlu bimbingan agar kembali ke jalan yang benar lagi, seperti itu. Kayak bisa kembali lagi ke kodratnya gitu. Iya, benar sekali. Udah sih, itu aja dari aku kalau menurut definisi disorientasi seksual menurut perspektif Islam. Oke. Terima kasih. Jadi kembali lagi kita dengan narasumber yang bernama Sawana. Kita ini kan tentang feminisme. Kan feminisme itu ada nilai-nilai yang dianggap berlebihan atau menyimpang. Islam menawarkan pendekatan seperti apa untuk mengatasinya? Cara mengatasi masalah itu ya? Iya. Sebenarnya banyak ya solusi yang kita lihat. Salah satunya kan awal dari sebelum melakukan itu kan kita harus mengetahui sikap seperti feminisme atau ketidaksetaraan gender itu kan memang seharusnya tidak ada ya di Islam. Jadi solusi yang pertama itu terhadap feminisme yang berlebihan dengan kembali kepada prinsip-prinsip syariah, yang dimana dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai perempuan dan kewajiban sebagai laki-laki tanpa melewati batasnya wanita. Rekam enak mau yo. Iya. Ada rekam baik. Waduh. Padahal tak rekam loh. Wes, Iya kan? sumpir. Iya. Bro. Sengaja. Oke, makasih. Lanjut. Kan sebenarnya ya. Ya lanjut aja. Nah, Islam juga mengajarkan agar perempuan dan laki-laki dapat diberdayakan dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran agamanya. Meskipun berbeda agama ya, agama apapun, pastinya adalah Di agamanya itu solusinya atau untuk mengatasinya. Tidak hanya Islam, karena saya juga melihat di berbagai kalangan sekitar itu bukan hanya Islam doang yang melakukan ketidaksetaraan gender. Dan saya sendiri sebagai agama Islam pastinya punya solusi terhadap masalah ini. Kebetulan teman saya sendiri mempunyai sikap seperti itu. Dari solusi yang pertama yaitu mengarahkan dia ke jalan yang benar. Tapi kadang kalau kita nasihat kan itu nggak selalu langsung gitu ya, langsung berubah, pasti ada tahap-tahapan. Nah itu menurut saya sendiri lihat ya tidak segampang itu sih kalau buat merubah orang sikap itu kembali ke kodratnya gitu. Dengan sikap itu kan dia ngerasa kayak nyaman meskipun beda kodratnya gitu. ya, dia nyaman dengan bersikap perempuan dan sebaliknya yang perempuan nyaman dengan sifat laki-laki. Kan ada ya yang laki-laki itu gimana ya, jadi ingin merubah gendernya, tapi itu enggak semuanya, hanya ingin cuman main-main aja sama perempuan. Kadang sih banyak, tapi nggak semua ya. Semua. Kan ada yang merubah bentuk juga sampai menjadi perempuan. Kan ada hadis itu yang mengatakan kalau laki-laki merubah diri sebagai perempuan itu akan dilaknat di neraka. Neraka. Solusi yang pertama yaitu
kita tidak boleh menghakimi setiap individunya. Jadi meskipun kita udah melihat teman kita sendiri dengan memiliki perubahannya seperti perempuan, kita kayak tidak boleh kamu harus berubah, kamu harus seperti itu nggak boleh ya. Ada nasihat tapi kita nggak apa ya, memaksa gitu lah ya. Meskipun kita punya ajaran, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti kodratnya gitu loh. Kan setiap ini ada yang laki-laki nih, ya nggak laki-laki nggak perempuan, yang udah berubah gender Ya, jadi perempuan, tapi nggak semuanya kan. semuanya. Tapi dia melakukan sholat itu gimana? Itu sih kayak merusak apa ya, fitrahnya sebagai perempuan. Laki-laki yang menjadi perempuan dan mereka ikut bersama kalangan perempuan dan ikut ke masjid atau kajian dan menyerupai sebagai perempuan. Nah itu menurut saya kayak buat apa gitu? Aneh nggak sih? Aneh gitu kan? ya. Kan sekarang ada banyak ya yang laki-laki udah berubah gendernya itu menjadi perempuan, tapi dia masih melakukan sholat. Apakah itu sah atau gimana? Ada penjelasan? Kalau menurut video yang saya lihat ya, itu sih sah menurut dirinya sendiri, tapi tidak sah menurut agama ya sendiri. Karena kan apa ya, sebelum dia melakukan itu kan harus ada akal, Sehat, kan? punya akal sehat. Jadi sebelum melakukan atau bertindak seperti itu kan harus berpikir gitu loh. Meskipun aku menyerupai sebagai perempuan, tapi kodrat dan fitrahku ini masih laki-laki gitu. Kayak nggak etis banget gitu mas ya. Kayak itu kayak kamu ini laki-laki kok, kenapa Iya. kok nyatu dengan perempuan gitu? Dan banyak kan yang menghujat Banyak anak seperti itu. desain yang ada di video. Ya, banyak. Tapi yang ya nggak semua laki-laki sih. Nah, untuk mengatasinya Ya itu tadi kita nasihati dengan tidak menghakimi sendiri. Kita nasihati pelan-pelan, kita ajari kamu tidak sewajarnya dengan bersikap seperti perempuan. Kamu tuh laki-laki harus dengan gentle, harus ya sebagai seorang laki-laki lah yang jantan gitu. Nggak harus menyerupai sebagai perempuan. kita harus kayak membimbing orang itu. Membimbing dengan dukungan, ayo kalau mau berubah, kalau kamu masih tetap seperti ini, nanti tanggungan dan dosa di akhirat lebih berat. Itu aja sih kak solusi dari saya yang bisa dijelaskan dan semoga yang melihat bisa dipahami. Dan kalian yang ada atau punya sikap Teman atau ya, saudara. teman atau saudara yang punya sikap cowok seperti cewek dan sebaliknya cewek seperti cowok, itu tolong ya kalian nasihatin dengan baik, Pelan-pelan, Ya. jangan gerusa-gerusu lah kayak nasihatin. itu aja sih kak dari saya. Oke, makasih Oke, Silvana. sama-sama kak, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kepada wawancara narasumbernya sudah menyempatkan waktu ke podcast kelompok 3 ya. Terima kasih Silvana, terima kasih Ana, Halil. Alhamdulillah itu tadi pembahasan kita tentang feminisme dan orientasi seksual dalam perspektif Islam. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi bahan renungan, membuka wawasan dan menguatkan kita dalam menyikapi berbagai isu sosial dengan bijak tanpa kehilangan arah nilai-nilai keislaman. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa share episode. Wih, ini jika menurut kamu bermanfaat, menurut kamu bermanfaat, tolong di-share dan di-subscribe, like. Oke. Kalau kamu punya kritik, saran atau topik yang ingin kita bahas, langsung aja kirim lewat DM. Ada di bawah sini nanti. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya, insya Allah dengan tema yang tak kalah menarik. Saya sebagai moderator Vian
izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa.